Sampurasun dulur-dulur wilujeng tepang sareng sing kuring wastapun aditya wilujeng tepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Tidak lupa marilah kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah bagi kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, ekonomi merupakan hal atau aspek terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mengapa? Karena ekonomi kebutuhan hidup kita dapat terpenuhi. Namun ketika distribusi kekayaan tidak merata, kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi persoalan yang harus kita atasi bersama. Berdasarkan data dari Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, jumlah kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 3,17 juta jiwa dari total sekitar 285 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan 1,13%, yang menandakan bahwa di saat sebagian dari kita dapat merasakan pendidikan, makanan yang layak, dan dapat memperoleh cita-cita, masih ada saudara dan saudari kita yang harus menahan lapar, kesulitan memperoleh penghasilan yang cukup, dan bahkan belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. Bukankah penderitaan mereka juga menjadi tanggung jawab kita sebagai muslim? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, "Kaila yakunna dulatau baina agniya minkum." Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya di antara kamu. Ayat tersebut mengajarkan bahwa Islam sangat mengedepankan kesejahteraan untuk seluruh umatnya. Lalu bagaimana dengan peran ekonomi syariah? Apakah mereka memainkan peran penting dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan? Iya, mereka sangat amat berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Sistem ekonomi ini sangat amat berlandaskan kepada keadilan, kesejahteraan, dan kestabilan. Sistem ini juga sangat amat dilengkapi dengan larangan riba, gharar, dan maisir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani." Sesungguhnya Allah telah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Selain itu, mekanisme zakat, infak, sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan menjadi kontribusi terbesar atau signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui penerapan prinsip keadilan dalam berbagai sektor ekonomi sebagai perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk mempertemukannya dengan layanan keuangan yang transparan dan adil. Ekonomi syariah juga sangat amat menekankan gaya hidup halal. Sebagai generasi muda, FOMO halal lifestyle menjadi alternatif untuk menggerakkan dan mengembangkan ekonomi bangsa. Ketika Anda membeli produk halal, mendukung UMKM lokal, dan jujur dalam transaksi, sejatinya Anda sedang ikut menanam kebaikan yang manfaatnya dapat kita rasakan bersama. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya sekedar pedoman atau hukum prinsip ekonomi, melainkan sebagai alat bantu untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Semoga setelah dakwah ini kita dapat tumbuh menjadi individu yang mengimplementasikan ekonomi syariah dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Akhir kata, saya Aditya Raswandani Suara dari perwakilan SMA Negeri 4 Cimahi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.